Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran akuntansi perbankan syariah kelas 11 ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi perbankan syariah. Tentunya untuk kelas 11 sudah tidak asing lagi ketika mendengar persamaan dasar akuntansi karena kalian sudah mempelajari persamaan dasar akuntansi itu di kelas 10 pada mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, sekarang untuk kelas 11 kalian akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi di perbankan syariah ya. Sedikit mengingatkan bahwa persamaan dasar akuntansi itu merupakan keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dan sisi kanan atau pasiva. Nah, kemudian persamaan dasar akuntansi, khususnya akuntansi syariah itu dibangun berdasarkan landasan al-falah ya. Al-falah di sini adalah keseimbangan. Jadi adanya keseimbangan antara aspek material dan spiritual atau duniawi dan ukhrawi. Nah, dengan landasan ini akuntansi syariah itu mempunyai landasan berdasarkan hukum pasangan, yaitu pasangan material dan spiritual, kemudian duniawi dan ukhrawi, pasangan kiri dan kanan. Kalau berbicara tentang pasangan kiri dan kanan dalam bahasa akuntansinya itu ada yang dinamakan dengan sisi debit dan ada juga yang dinamakan dengan sisi kredit, yaitu untuk landasan paradigma al-falah dalam akuntansi syariah. Kemudian yang selanjutnya, nah pada dasarnya untuk persamaan dasar akuntansi itu pada umumnya rumusnya itu adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, sedangkan untuk persamaan dasar akuntansi pada bank syariah, harta sama dengan kewajiban ditambah dana sirkah temporer ditambah dengan ekuitas. Jadi, yang membedakan antara persamaan dasar akuntansi pada umumnya dan persamaan dasar akuntansi pada bank syariah itu adalah adanya dana sirkah temporer ya. Nah, dana sirkah temporer atau DST ini merupakan dana yang diterima oleh suatu emiten yang bisa dipergunakan kembali dengan syarat di akhir adanya pembagian bagi hasil. Nah, yang termasuk ke dalam dana sirkah temporer di sini kemarin dalam video sebelumnya yang pengelompokan akun di bank syariah, kalian tentunya sudah mempelajari apa saja sih akun yang masuk ke dalam dana sirkah temporer ya. Di sana ada simpanan. Simpanannya bisa berupa tabungan, deposito, kemudian giro, yaitu yang dimaksud dengan dana sirkah temporer. Nah, untuk selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi bank syariah ya. Jadi, rumusnya itu yang pertama, harta atau aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah dana sirkah temporer ditambah dengan ekuitas. Sedangkan untuk kewajiban, rumusnya adalah aset dikurangi dana sirkah temporer dikurangi ekuitas. Dan untuk dana sirkah temporer, rumusnya adalah aset dikurangi kewajiban dikurangi ekuitas. Sedangkan untuk ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban dikurangi dana sirkah temporer ya. Jadi sekali lagi di sini dijelaskan bahwa A itu aset, DST itu dana sirkah temporer, K itu kewajiban atau hutang, dan E itu ekuitas atau modal ya. Jadi ini merupakan rumus persamaan dasar akuntansi di bank syariah. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Contoh yang pertama, berikut adalah data aset kewajiban, dan dana sirkah temporer dari Bank Syariah Karya Cipta, di mana asetnya 500 juta, kemudian kewajibannya 100 juta, dan dana sirkah temporernya 100 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, berapa nilai ekuitas Bank Karya Cipta? Jadi kita diminta untuk menghitung berapa sih ekuitasnya dari Bank Karya Cipta tersebut. Nah, menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa ekuitas itu rumusnya adalah aset dikurangi kewajiban dikurangi dana sirkah temporer. Tadi sudah kita ketahui di soal bahwa asetnya 500 juta, kemudian kewajibannya 100 juta, dan dana sirkah temporernya 100 juta. Jadi totalnya itu untuk ekuitas adalah 500 juta dikurangi 100 juta dikurangi 100 juta. Jadi di akhir dapat kita ketahui bahwa ekuitasnya itu adalah 300 juta rupiah. Nah,
Eh, untuk contoh yang kedua ya. Nah, di sini jika Bank Syariah Amanah memiliki aset sebesar 100 juta rupiah, kewajiban sebesar 20 juta rupiah, dan ekuitas sebesar 50 juta rupiah, maka dana sirkah temporer pada Bank Amanah Syariah sebesar, nah kita diminta untuk menghitung dana sirkah temporer. Tadi rumus dana sirkah temporer itu adalah aset dikurangi kewajiban, kemudian dikurangi ekuitas, sehingga asetnya 100 juta, kemudian kewajibannya 20 juta, dan ekuitasnya 50 juta, dapat diketahui bahwa dana sirkah temporernya itu sebesar 30 juta rupiah ya. Saya kira kalian bisa memahaminya ya, kalau misalnya kita mau mencari dana sirkah temporer itu bagaimana rumusnya, ekuitas bagaimana rumusnya, tinggal dilihat aja di rumus persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang selanjutnya saya ada studi kasus ya, studi kasus untuk menyusun persamaan dasar akuntansi yang terjadi pada PT Bank Syariah Amanah bulan September 2019. Di sini saya sudah sajikan ada 10 transaksi yang terjadi pada bulan September di Bank PT Bank Amanah Syariah. Seperti biasa, saya tidak lupa mengingatkan kalau misalnya kalian mau membuat laporan keuangan, yang pertama itu harus ada identitas perusahaan, kemudian ada nama laporan keuangan, kemudian ada periode akuntansi. Jadi kalian sebelum membuat bagan untuk laporan keuangan tersebut, kalian terlebih dahulu mencantumkan identitas yang tertera pada soal. Nah, langsung saja ya kita praktek untuk membuat persamaan dasar akuntansi pada PT Bank Syariah Amanah. Nah, di sini kita lihat yang pertama tadi nama perusahaan PT Bank Amanah Syariah, kemudian yang kedua persamaan dasar akuntansi, nama laporan keuangannya, kemudian periode akuntansinya itu adalah September 2019. Nah, kemudian tadi transaksi yang pertama, modal per 1 September 2019 adalah 1 juta rupiah. Jadi diketahui pada awal bulan September itu ternyata modal akhir bulan Agustus itu adalah 1 juta rupiah. Itu yang menjadi saldo ketika awal bulan Desember ya. Jadi untuk transaksi nomor 1 karena saldonya 1 juta rupiah, berarti di sini tanggal 1 yang bertambah itu kas 1 juta rupiah, kemudian ekuitas juga bertambah 1 juta rupiah. Jadi antara posisi aktiva dengan pasipa itu nilainya sama ya, 1 juta rupiah. Karena sekali lagi untuk persamaan dasar akuntansi itu untuk posisi aktiva dan pasipa itu harus seimbang atau harus balance ya. Itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 2. Dibeli kendaraan secara tunai sebesar 300.000 rupiah. Perusahaan itu membeli kendaraan secara tunai, berarti kan kita membayarnya dengan uang kas. Di sisi lain harta kita bertambah karena yang kita beli itu adalah kendaraan ya. Kendaraan itu masuknya ke dalam harta tetap. Jadi di sini yang bertambah pertama itu adalah kendaraan 300.000 rupiah, kemudian karena kita membeli secara tunai berarti kas kita berkurang, jadi kas kita berkurang sebesar 300.000 rupiah. Nah, setelah itu karena adanya sudah ada transaksi nomor 1 dan nomor 2, kemudian kita buat saldo ya. Jadi di sini sebelum lanjut ke transaksi nomor 3 kita hitung terlebih dulu saldo akhirnya berapa. Nah, kemudian di sini tadi kan kas pertamanya itu 1 juta, kemudian kita membayar 300 juta rupiah, otomatis kas kita itu berkurang ya sebesar 300.000 rupiah. Jadi 1 juta dikurangi 300.000 rupiah, saldo akhirnya adalah 700.000 rupiah. Untuk pembiayaan mudharobah masih kosong, kemudian peralatan kantor masih kosong, dan kendaraan itu saldonya 300.000 rupiah. Kemudian ekuitas untuk sisi pasipa tidak ada yang berubah ya. Jadi untuk ekuitas tetap saldonya 1 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya nomor 3.
Dibeli peralatan kantor secara tunai. Kita kembali membeli perlengkapan secara tunai ya, sebesar Rp100.000. Nah, karena kita membeli peralatan, berarti harta kita bertambah untuk peralatan. Jadi peralatan kantornya bertambah Rp100.000. Kemudian kita membeli secara tunai, berarti ada uang kas yang kita keluarkan. Jadi kas kita berkurang lagi sebesar Rp100.000. Sehingga saldo setelah transaksi tanggal 3 itu adalah kas Rp600.000, kemudian peralatan kantor Rp100.000, kendaraan Rp300.000, dan ekuitas Rp1.000.000. Kemudian kita lanjut untuk transaksi yang keempat. Diterima setoran tunai deposito mudharabah dari nasabah sebesar Rp30.000. Karena kita menerima uang tunai ya, sudah pasti kas kita itu bertambah ya. Jadi kasnya bertambah 30.000 karena itu untuk setoran deposito mudharabah maka masuknya ke dana syirkah temporer. Jadi dana syirkah temporernya bertambah sebesar Rp30.000. Sehingga saldo setelah tanggal 4 adalah kas Rp630.000, peralatan kantor Rp100.000, dan kendaraan Rp300.000. Kemudian yang selanjutnya dana syirkah temporer Rp30.000 dan ekuitas Rp1.000.000. Untuk yang selanjutnya transaksi yang kelima, dibayar tunai pembiayaan mudharabah kepada mitra. Dibayar tunai ya, berarti kas kita itu berkurang karena kita membayar untuk pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan mudharabah itu masuknya ke investasi, jadi pembiayaan mudharabah itu masuknya ke akun aktiva ya atau harta. Jadi pembiayaan mudharabahnya bertambah Rp400.000 karena kita membayar, berarti kas kita itu berkurang sebesar Rp400.000. Sehingga saldo setelah tanggal 5 yaitu kas Rp230.000, kemudian pembiayaan mudharabah Rp400.000, peralatan kantor Rp100.000, kendaraan Rp300.000, dana syirkah temporer Rp30.000, dan ekuitasnya itu Rp1.000.000. Itu saldo setelah transaksi yang kelima. Kemudian transaksi yang keenam, dibayar gaji karyawan Rp100.000. Kita atau bank tersebut membayar gaji karyawan ya. Kalau membayar berarti uangnya itu atau kasnya itu berkurang. Jadi untuk transaksi nomor 6, kas berkurang Rp100.000, kemudian ekuitas juga berkurang Rp100.000 untuk membayar gaji karyawan ya. Nah, ini saldo setelah tanggal 6. Untuk yang selanjutnya tanggal 7 dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp20.000. Kita membayar biaya listrik dan telepon untuk bulan tersebut ya. Jadi karena kita membayar berarti uang kita berkurang. Jadi yang berkurangnya itu adalah kas Rp20.000 dan ekuitas Rp20.000. Untuk keterangannya nanti biaya listrik dan telepon. Ini merupakan saldo setelah tanggal 7 ya. Untuk selanjutnya tanggal 8 diterima pendapatan margin murabahah sebesar Rp100.000. Diterima margin pendapatan. Pendapatan itu berarti kita menerima uang ya. Kalau misalnya kita menerima uang berarti untuk persamaan dasar akuntansinya kasnya bertambah dan ekuitasnya juga bertambah. Nah, ini merupakan saldo setelah tanggal 8. Untuk yang selanjutnya, tanggal 9, diterima pendapatan bagi hasil dari mitra. Kita kembali lagi menerima uang tunai ya. Jadi, kasnya bertambah, kemudian ekuitasnya juga bertambah. Untuk transaksi yang terakhir, yaitu diterima setoran tabungan wadiah. Kita menerima setoran tabungan wadiah dari nasabah ya. Jadi, kas kita bertambah, kemudian ekuitas kita juga bertambah ya sebesar Rp100.000. Sehingga setelah kita membuat persamaan dasar akuntansi dari transaksi ke-1 sampai dengan transaksi ke-10, karena persamaan dasar akuntansi itu sisi aktiva dengan pasifa harus sama, jadi hasil akhirnya itu adalah untuk aktiva itu dijumlahkan kas, pembiayaan mudharabah, peralatan kantor, dan kendaraan. Sehingga totalnya itu menjadi Rp1.160.000. Begitu juga dengan
sisi pasipa ya. Pasipa itu adalah kewajiban tabungan wadiah ditambah dana sirkah temporer dan ekuitas. Nah, jadi total aktiva dan pasipanya itu adalah Rp1.160.000. Nah, itu untuk sekilas untuk persamaan dasar akuntansi di bank syariah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.